Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kembali kita dipertemukannya dalam kebaikan di rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, di tempat yang paling terbaik yang ada di muka bumi. Mudah-mudahan salat yang kita lakukan dan zikir-zikir yang kita baca dan doa yang kita panjatkan serta ilmu yang kita pelajari dan kita tuntut menjadi cahaya dan penerang dalam hidup kita, dan semuanya menjadi amal yang diterima di sisinya. Kemudian ucapan salawat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembahasan kita masih dalam bab ke-7, yaitu tentang di mana kita masuk kepada Islam secara menyeluruh atau secara totalitas, dan kita meninggalkan agama selain agama Islam. Pada pagi ini halaman yang ke-72, sebuah hadis yang dinukilkan oleh sahib al-matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada pembahasan yang mana kita masuk dalam Islam secara totalitas. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel, akan datang pada umatku seperti mana telah datang kepada Bani Israel. Artinya Nabi mengatakan akan terjadi pada umatnya sebagaimana apa yang telah terjadi pada bangsa Bani Israel. Hadzwan na'li bin na'li, sejajar antara sendal dengan sendal. Artinya mirip sekali, sejajar sendal dengan sendal. Kita pernah lihat ya, sendal kalau ditaruh ya, yang sebelah kanan sebelah kiri disusun ya, sama panjang, sama rata. Hadzwan na'li bin na'li. Beginilah Nabi menggambarkan keadaan orang-orang yang mana antara Yahudi dan umat ini. Hatta in kana minhum, sampai jika ada di antara mereka dari Bani Israel, man ata ummahu alaniyatan, yang mendatangi ibunya secara terang-terang. Waliyatubillah. Hatta, sampai jika ada dari kaum Bani Israel itu menzinahi ibunya secara terang-terang, kana fi ummati man yasna'u dzalika, maka akan ada pula dari umat ini yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Ini ngeri apa tidak hadis ini? Ini luar biasa bagaimana Nabi menggambarkan ya kondisi di akhir zaman seperti ini. Wa inna Bani Israel tafarraqat ala 72 millah, dan sesungguhnya Bani Israel terpecah belah kepada 72 golongan.
Ya. Wa tamamul hadis qauluhu, dan kesempurnanya hadis ini adalah ucapan Nabi, wa taftariku hazhil ummatu ala 73 millah. Maka umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Yahudi berapa tadi? 72. Umat ini 73. Kulluhum finnar, semuanya di dalam neraka. Dari yang 73 itu illa millatan wahidah, hanya satu golongan yang tidak. Satu golongan. Qalu, para sahabat bertanya, wa man hiya ya Rasulullah? Siapa yang selamat itu wahai Rasul? Qal ma ana alaihi wa ashabi, apa yang saya lakukan dan apa yang dilakukan oleh sahabatku. Artinya keselamatan itu ada pada apa yang dikerjakan Rasulullah, yang diyakini Rasulullah, dan dikerjakan dan diyakini oleh sahabatnya Nabi SAW. Hadis rawahu Tirmidzi. Ya, ya khafillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan makna hadis ini. Hadza tahdzirun min hadzal ladzi sayaqa fi akhir zaman. Ini adalah sebuah peringatan, tahzir. Dari apa? Dari yang akan terjadi di akhir zaman dari umat ini. Ini adalah perkataan Rasul. Tahdzirun lil ummah, peringatan bagi umat ini. Wa hadza kadzalika min hirsihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Di samping ini sebuah peringatan bagi umat, dan ini juga bentuk perhatian Rasul kepada umat ini. Wa syafaqatihi alaihim annahu akhbarahum amma sayahsul. Dan ini juga merupakan bentuk kasih sayang atas umat ini, di mana Nabi mengabari mereka apa yang akan terjadi. Wa bayyana lahum kaifan najah minhu, dan Nabi juga menjelaskan bagaimana cara selamat dari fitnah ini. Bayangkan kita ini umat muslimin, mereka orang Yahudi. Antara umat Islam dengan mereka itu kata Nabi hadzwan na'li bin na'l, tidak ada bedanya, sejajar. Nah, Nabi SAW mengumpamakan, menyebutkan betapa buruknya kondisi ini, dan Nabi memberikan solusi kalau ingin selamat dari kondisi yang seperti ini. Fabanu Israel tafarraqu wa ikhtalafu, Bani Israel terpecah belah. Allah katakan wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang yang berpecah belah setelah datang kepada mereka itu al-bayyinat. Mereka orang Yahudi datang kepada mereka petunjuk, tapi mereka tetap berpecah belah. Umat ini diingatkan oleh Rasulullah jangan sampai seperti mereka. Setelah datang kepada kita al-bayyinat, maka jangan kita berpecah belah. Wa hadza fi bani Israil, ikhwah. Dan ini kondisi bangsa Bani Israel. Fama dama anna hadza hadathun fi bani Israel, atau fama dama hadza hadatha fi bani Israel, selama ini terjadi di bangsa Bani Israel, fasayahdusu fi hadhil ummah, dan akan terjadi pula di umat ini, di tubuh umat ini. Indaman yuqalliduhum, pada siapa yang mengikuti mereka. Waqad hadath fi'lan, telah terjadi seperti ini. Bukankah telah terjadi perpecahan? Umat ini mengikuti gaya mereka. Apa kata mereka di dalam segala bentuk diikuti. Bahkan umat ini semakin hilang rasa izzahnya terhadap Islam. Bangga mengikuti mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan pernah ridha mereka dengan umat ini. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, lakin inda huduthihi yajib 'alal muslim ay la yata'assab. Kalau terjadi perpecahan tidak boleh kita menjadi orang yang paling fanatik. Wa innama yahris 'alal dalil. Akan tetapi ketika terjadi ini,
maka masing-masing berpegang mencari dalil wattiba'il kitabi was sunnah, mengikuti Al-Quran dan sunnah, hatta yanjuwa min hadhil fitnah wa hadha syarr wa hadha al-ikhtilaf, sampai kita selamat ya dari fitnah ini dan dari kejahatan ini dan dari perpecahan ini, perselisihan ini. Jadi kalau ada orang ingin bersatu tetapi tidak kepada Al-Quran dan Sunnah, mungkinkah itu terjadi? Tak mungkin. Kalaupun bersatu hanya itu terjadi pada apa? Pada maslahat. Selesai maslahatnya, jazakallah khair. Selesai maslahatnya, selesai sudah persatuannya. Tetapi kalau diikat persatuan itu di atas agama Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, insya Allah bersatu sampai ke akhirat. Walaupun berbeda bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tempat tinggal, berbeda suku, berbeda profesi, tidak masalah. Tapi kalau sandarannya adalah kitabullah dan sunnah Nabi, insya Allah bisa bersatu. Tapi kalau maslahat, hilang maslahat, hilang persatuan. Maka kalau ingin bersatu di atas jalan kebaikan yang kokoh sampai hari kiamat kelak, maka bersatulah di atas agama yang mulia ini dan di atas dua sumber yang telah disebutkan tadi. Fahadha khabar ma'nahu tahzir. Ingat, berita yang disampaikan Nabi dalam hadis ini kan berita. Ini adalah peringatan agar kita berhati-hati, agar kita masing-masing bisa menjaga diri, agar kita masing-masing kokoh di atas syariat dan sunnah Nabi, agar masing-masing kita semangat untuk mengilmui diri. Karena tanpa ilmu kita akan mengikuti gaya mereka. Kata mereka, biarkan mereka muslim tapi tidak berada di atas syariat Islam. Sering dibahasakan dengan Islam KTP, Islam yang nama saja, lengket tapi tidak ada yang namanya nilai-nilai Islam itu pada dirinya. Ikhwah fillah rahimakumullah, wa huwa min mu'jizati sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga merupakan mukjizat Nabi. Akhbar annahu sayujad man yatashabbah bil yahudi wan nasara, akan ada orang-orang yang menyerupai, mirip dengan Yahudi dan Nasara, hatta fi atfahil asya au aqbaiha wa asna'iha, sampai pada perkara yang paling sepele. Bayangkan ya, jangan antum kira meniru orang Yahudi pada perkara-perkara yang besar, tapi sampai pada perkara yang paling ringan, paling sepele itu akan diikuti oleh umat ini. Bayangkan. Jikalau hari ini banyak perilakunya seperti perilaku umat lain, itu tak heran, karena telah digambarkan Nabi cara kita selamat agar kita menjadi orang yang ya mendapatkan kebaikan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Hatta law kana fil yahudi wan nasara man ya'ti ummah, sampai kalau ada di antara orang-orang Nasrani dan Yahudi mendatangi ibu kandungnya, yakni yujami'a ummah, la wujida fi hazil ummah may yaf'al zalik, maka sungguh akan ada dari umat Islam yang melakukan seperti yang mereka lakukan. Bayangkan tuh. Kondisinya sangat menakutkan, ikhwah fillah. Kenapa bisa dilakukan oleh umat Islam seperti mereka lakukan? Taqlidan lahum, sampai sejauh itu umat ini mengikuti gaya mereka. Li'annahu ya'tabir ma hum alaihi wal kamal walau kana aqbal asya' wa asna'iha fazina umuman fahisha wa sa'asabila. Kenapa itu dilakukan taqlidan lahum, mengikuti mereka? Li'annahu yu'tabar, mereka menganggap mahum alaihi, apa yang ada sama mereka, wal kamal. Kalau bahasa kita hari ini, seringkali mata kita silau kepada apa yang mereka lakukan, dianggap itu lebih sempurna. Walau kana aqbahul asya', atau mesti apa yang mereka lakukan itu, walaupun apa yang mereka lakukan itu adalah seburuk-buruk perkara, tapi orang mengatakan sebaik-baik perkara. Dibalik orang menganggap itu yang sempurna. Kalau tidak ke Eropa belajar tidak keren, gitu kan.
belajar kalau tidak ke sana meniru gaya hidup tidak hebat. Izzah kita ini tidak ada. Umar telah mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita kaum yang telah Allah muliakan dengan Islam. Apalagi? Famahma btaghaina fi ghairihi la adzanallahu. Adzanallah, kalau kita mencari kemuliaan selain Islam, Allah akan hinakan kita. Allah telah pilihkan Islam untuk kita. Kenapa kita cari gaya mereka? Gaya hidup, gaya bicara, gaya berpakaian, gaya makan, gaya berumah tangga, gaya mencari rezeki, gak semuanya. Semua kita ikuti. Sampai pada perkara yang paling buruk yaitu zina, maka diikuti oleh sebagian umat ini gaya mereka itu. Wazina bil ummi akbah anwa' zina. Zina dengan orang tua itu seburuk-buruk jenis zina. Walau fa'alahul kuffar sara inda ba'dihin mustahsinan. Walaupun itu dilakukan oleh orang kafir. Antum melihat ya, hari ini suami istri menceritakan ya, mantan dengan mantan menceritakan terjadi ya perselisihan, terjadi cara pandang setelah mereka cerai. Oh, dibongkar semua gaya hidupnya dan bahkan seperti mana dia melakukan hubungan suami istri diceritakan, dipublish sama orang. Yang ini menggugat ini, yang ini menceritakan ini, yang ini ya melakukan asusila kepada anak kandungnya, ini kepada anak tirinya, ini kepada muridnya, bahkan murid kepada gurunya. Waliyadzubillah. Ini gaya dari mana ya ikhwafillah? Dari mana semua ini bersumber? Kalau bukan karena lemahnya kita berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah, tak akan terjadi. Disebab karena lemahnya kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, lemah dalam segala urusan kita. Tidak tahu kita mana yang prioritas, mana yang bukan. Semuanya dilakukan. Seakan-akan semuanya bagus. Kok bisa orang cara pandangnya seperti itu? Karena memang pondasi agamanya tidak kuat. Jelas ya? Pondasi agama tidak kuat. Ketika pondasi agama kita kuat, kita akan bisa memilih ini al-haq, ini al-batil. Ini sempurna, ini kurang. Yang dilakukan oleh orang kafir itu tidak tertarik hati kita. Bahkan jangan lagi hal-hal yang lain dalam urusan pendidikan. Kita lihat yang menyekolahkan anaknya di tempat lembaga-lembaga pendidikan non-muslim, itu bukan sedikit dari umat ini. Karena merasa sempurna di sana pembelajarannya. Jelas ya? Kok bisa cara berpikir begitu? Dan merasa di situ lebih terbuka. Kalau nanti disekolahkan di sekolah Islam, pikirnya akan sempit dan gaya belajarnya tidak baik dan seterusnya. Ini syubhat. Bisa kenapa? Karena memang tidak sempurnanya dia memahami agama ini dan pondasi yang lemah. Maka wafil hadithi al-akhar, Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sampai kalau orang Yahudi itu masuk ke lubang biawak, kalian akan masuk ke dalamnya. Kalian akan mengikuti gayanya. Kalian akan meneruskan apa yang mereka lakukan. Bayangkan. Sampai masuk ke lubang biawak, masuk kita, masuk umat ini. Sebegitunya umat ini mengikuti gaya mereka, padahal Nabi menyuruh kita untuk total di dalam agama yang mulia ini. Wa hadza fihi tahdzir, ini juga peringatan minat tasabbuhi, bergaya bil yahud, meniru bil yahudi wan nasara, wa annahu khatarun azimun al muslimin, di perkara yang sangat berbahaya besar bagi umat ini. Makanya para guru ingatkan anak-anak kita agar meniru kepada orang-orang muslimin, kepada as-salafus saleh, ke generasi terbaik dari umat ini. Biarkan mereka yang di sana, yang menguasai media, yang menguasai dunia, kalau dia kafir tidak layak untuk kita tiru dan untuk kita ambil gayanya. Ikhwafillah rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah
wa taftariku ummati ala 73 millah kulluhum finnari illa millatan wahidah. Nabi menjelaskan Bani Israel terpecah kepada 72 golongan dan umat ini kepada 73 golongan, seluruh mereka dalam neraka kecuali satu. Qalu ma ya Rasulullah, qala ma ana alaihi wa ashabi. Ini solusi masalah hidup. Akhbar sallallahu alaihi wasallam anna fi hazil ummah man yatashabbaha bil yahudi wan nasara. Nabi mengabarkan ada di antara umat ini ikhwah yang mengikuti gaya Yahudi dan Nasrani. Tak heran kita nanti kalau ada di antara umat ini begini, karena Nabi telah mengabarkan beberapa abad yang lalu. Nah, ikhwafillah, wa anna al-yahuda wan nasara iftaraku, mereka terpecah belah. Fal yahudu iftaraku ala 71 firqa, orang Yahudi kepada 71, wan nasara ala 72, Nasrani kepada 72. Lebih banyak mana? Banyak Nasrani dari Yahudi perpecahannya. Dan lebih banyak mana dari umat Islam? Lebih banyak umat Islam. Wasataftariku hazil ummah ala 73 firqa taklidan lahum, karena mengikuti gaya mereka. Bayangkan. Hadari ikhwan, hati-hati kita. Wa kulluha finnar illa wahidah, seluruhnya di neraka. Ketika kita menyebutkan hadis ini seluruhnya di neraka, bukan kita menghakimi orang per orang. Kita justru takut kalau itu masuk dalam, kalau kita masuk dalam barisan kullu afinnar. Jelas ya? Jangan dikira orang menyampaikan hadis ini semua orang di neraka. Ini mah tidak paham dengan bahasa namanya, atau menuduh orang tidak bisa memahami nas. Nabi jelas mengatakan kulluha finnar illa wahidah, seluruhnya di neraka kecuali satu. Seharusnya ketika kita mendengarkan seluruhnya di neraka ke satu, takut kita kepada Allah, lalu bertanya bagaimana supaya tidak masuk. Solusinya sudah ada. Ma'ana alaihi wa ashabi wa hiya allati baqiyat ala ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, apa yang telah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Fala najata minan nar, tidak akan selamat dari neraka illa bittiba'il kitabi was sunnah, kecuali dengan mengikuti Al-Quran, kecuali mengikuti as-sunnah, wa manhajas salafis salih, dan jalan gaya metode para as-salafus salih, manhaj mereka. Orang yang tidak punya manhaj hidup itu akan mudah diombang-ambing oleh arus yang deras, dihempas oleh angin dan badai, diombang-ambing, tidak punya pendirian, tidak punya sikap yang jelas. Wa man lam yakun kadzalik, yang tidak punya, yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, yang tidak mengikuti manhajnya as-salafus salih, fa huwa finnar. Jelas Nabi mengatakan imma li kufri, karena kekufuran dia, wa imma tidlalihi, karena kesesatannya. Jelas ya, orang yang sesat itu tak tahu jalan dan enggak pula mau ditunjukkan jalan. Dia jelas sesat, Pak, itu sesat. Kalau ingin selamat ke sini jalannya. Oh enggak, ini jalan yang paling lurus. Ya sudah, silakan Anda berjalan di situ. Makanya jadi orang buka diri, mau menerima kebaikan, nasihat. Oh ternyata ada. Bukan kita ini orang yang banyak ilmu, banyak yang tidak, justru banyak yang tidak kita ketahui dari syariat ini. Falaisat kullul firaqi kafirah, dan tidaklah setiap firaq itu kafir, ba'duha kafir wa ba'da dunal kufur, lakinna kulluha mutawaidah binnar, semua dari setiap kelompok itu terancam neraka, likufriya, karena kekufurannya, au lidhalaliha, karena kesesatannya. Jelas ikhwah? Umat ini akan mengikuti gaya hidupnya Yahudi dan Nasrani, hadzuan na'li bin na'li, ya, sejajar sendal dengan sendal, mengikuti gaya hidup mereka.
sampai biawak masuk ke lubangnya, kita pun ikut memasuki lubangnya. Waliyadzubillah. Sampai kalau ada di antara umat itu yang menzinahi ibu kandungnya, ada di antara umat ini yang menzinahi ibu kandungnya. Gara-gara apa? Taqlidan lahu, mengikuti gaya mereka. Jelas ya? Jadi hati-hati kita di dalam menjalani kehidupan khusus beragama, karena di sini pentingnya kita belajar akidah, belajar manhaj, karena kita akan membawa keyakinan kita ini, manhaj kita ini kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada di antara kita ini yang sepele masalah akidah, karena itu yang akan menentukan keselamatan dunia akhirat kita. Akidah kunci keselamatan, akidah kunci kebahagiaan, akidah adalah jaminan bagi kita untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya pondasi akidah ini tak boleh lemah. Pemahaman kita tidak boleh salah. Ambil ilmu tentang apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dan dipahami oleh para as-salafus salih. Inilah yang mesti kita kerjakan. Walidhillah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak seperti sejajar sendal dengan sendal dalam urusan mengikuti orang Yahudi dan Nasrani, tapi kita berbeda dalam gaya hidup, gaya berumah tangga, gaya makan, gaya berpakaian, gaya apa saja. Bahkan dalam urusan politik, dalam urusan ekonomi, dalam urusan apa saja, kita sangat jauh berbeda dari mereka. Jelas ya? Kita tidak sama dengan mereka, kita berbeda dengan gaya mereka. Maka itu ikhwafillah, teruslah belajar dan teruslah menuntut ilmu. Apalagi antum generasi muda, kita generasi muda ini belajar semangat untuk belajar semangat untuk senantiasa mengupgrade diri. Ya, belajar terus belajar agar kita betul-betul apa yang kita lakukan dalam agama ini menjadi orang-orang yang selamat dari segala bentuk fitnah dan fitnah syubhat dan syahwat dan fitnah mengikuti gaya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Hari ini jelas banyak sekali sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat mengikuti gaya mereka. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang pemegang bara